periode 3 dalam sistem periodik terdiri dari 8 unsur, yaitu natrium, magnesium, aluminium, silikon, fosfor, belerang, klor, dan argon. Nah, untuk kelimpahannya, natrium, magnesium, aluminium ditemukan di alam di dalam bentuk senyawa mineralnya. Contohnya, natrium ditemukan sebagai halid NaCl atau Na2SO4, magnesium sebagai dolomit CaMg CO32, dan aluminium sebagai bauksit AlO3XH2O. Dan untuk silikon merupakan unsur kedua terbanyak di kerak bumi, terutama dalam bentuk silika atau SiO2 dan silikat. Fosfor, sulfur, klor ditemukan dalam bentuk senyawa, misalnya fosfor sebagai fosfat atau Ca3PO42, dan belerang dapat ditemukan bebas atau sebagai pirit atau FeS2. Klor ditemukan sebagai halid atau NaCl di air laut. Dan argon merupakan gas mulia dan terdapat bebas di udara. Nah, di sini yang ketiga ada sifat-sifat unsur periode ketiga. Dari sifatnya yang pertama yaitu sifat dari logam ke non-logam. Nah, dari kiri ke kanan unsur berubah dari logam, metaloid, non-logam, dan gas mulia. Yang berubah dari logam itu ada natrium, magnesium, aluminium. Menjadi melatoid itu ada silikon, non-logam itu ada fosfor, sulfur, dan klorida. Dan terakhir gas mulia yaitu arsenik. Dan kedua ada jari-jari atom. Semakin ke kanan semakin kecil karena muatan inti itu bertambah sehingga tarik menarik elektron semakin besar atau semakin kuat. Ketiga ada energi ionisasi. Energi ionisasi itu apa? Semakin ke kanan semakin besar karena ukuran atom mengecil sehingga elektron terluar makin sulit dilepaskan. Dan yang terakhir itu ada sifat asam basa oksidatif. Unsur logam yang kiri itu membentuk oksida bersifat basa. Contohnya Na2O dan MgO. Kedua, ada unsur tengah membentuk oksida Voter. Contohnya Al2O3. Dengan catatan, SiO2 itu bersifat asam lemah. Dan yang terakhir ada unsur non-logam, itu mulai dari kanan. Membentuk oksida bersifat asam, contohnya P410, SO3, Cl2, O7. Selanjutnya, saya Aurora Taekaraneka. Di sini saya akan menjelaskan atau menyebutkan kegunaan dan pembuatan atau pengolahan unsur periode ketiga. Nah, yang pertama itu ada unsur Na. Kegunaan utamanya itu bahan baku pembuatan deterjen, sabun, pewarna, dipakai pada lampu kabut. Nah, proses pengolahannya itu elektrolisis lelehan NaCl atau proses Dawn. Nah, yang kedua itu ada unsur Mg. Kegunaan utamanya itu ada paduan logam ringan atau seperti magnesium untuk kerangka pesawat. Nah, proses pengolahannya itu elektrolisis lelehan MgCl2. Nah, yang ketiga itu ada Al atau paduan logam duralumin untuk konstruksi pesawat dan alat masak. Tawas Al2SO43 untuk penjernih air. Nah, proses pengolahan itu elektrolisis Al2O3 yang dilarutkan dalam kriolit cair atau Na3AlF6, proses half Heroult. 4 itu ada unsur Si atau semikonduktor atau IC transistor, bahan pembuatan kaca. Nah, proses pengolahannya itu reduksi silika atau SiO2 dengan karbon atau C pada suhu tinggi. Nah, yang kelima itu ada bahan baku pupuk atau superfosfat, deterjen, korek api, pestisida. Nah, proses pengolahannya itu pemanasan batuan fosfat, pasir silika, dan kokas dalam tanur listrik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Zarfarila. Saya dari kelas 12F. Saya di sini akan menjelaskan dan juga melanjutkan kegunaan dan pembuatan unsur periode ketiga yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan saya Aurora. Di sini itu ada S. Kegunaan utamanya itu bahan baku dan asam sulfat, H2SO4 atau pupuk, deterjen, vakuumasi karet, dan korek api. Terus juga proses pembuatan atau pengolahan es itu proses fresh atau untuk es bebas atau juga dari gas alam atau minyak bumi. CL kegunaan utamanya itu desinfektan, pemulihan. NaClO atau bahan baku plastik. Terus juga proses pengolahan dan pembuatannya itu ada elektrolisis larutan garam pekat, NaCl, proses diafragma, sel merkuri atau membran. Terus yang terakhir ada air. Kegunaan utamanya itu mengisi bola lampu dan digunakan sebagai gas inert dalam pengelasan logam. Terus juga pengolahan dan proses pembuatannya itu ada destilasi tingkat udara cair.